5 kata sederhana ini seperti guntur tumpul yang menghantam hati semua orang. Ribuan pon awan dan tanah. Berikan apa yang Anda katakan. Dan itu masih digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, yang menunjukkan bahwa orang-orang di kompartemen ini adalah jenis orang kaya sejati yang tidak menganggap uang sebagai uang. Semua orang tercengang dan tercengang. Wajah datar ini benar-benar tak terbantahkan. Seorang pria parubaya hampir berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Bu, akhirnya aku melihat apa yang disebut kebanggaan hari ini. Benar-benar tidak manusiawi. Seorang lelaki tua memandangi kompartemen itu dengan takjub dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya. Mereka yang bisa duduk di stan dan mengikuti lelang bukanlah orang sederhana, meski sedikit sinis. Yali menatap kompartemen Qin Yichan dengan kedua mata, dan sudah ada jejak udara hitam di tinjunya yang terkepal. Orang tua di samping melihat pemandangan ini dan dengan cepat menggunakan kekuatan sucinya untuk membantunya menekan racun di tubuhnya. Seorang pria harus bisa menekuk dan meregangkan tubuh, tetapi tidak menunjukkan kekuatannya. Qin Yichan tidak merasa tidak nyaman ketika dia melihat semua orang memperhatikan posisinya. Matanya menyapu lelaki tua itu, dan kemudian kedua saudara laki-laki Yago dan Yali, dan kemudian dia terbatuk ringan. Hal lama di sana, saya pikir apa yang Anda katakan sangat bagus. Jika seorang pria dapat membungkuk dan meregangkan, itu masuk ke hati saya. Melihat Qin Yichan berbicara, lelaki tua itu membungkuk sedikit ke Qin Yichan meskipun dia enggan. Terima kasih banyak atas cintamu. Orang tua itu sebenarnya memiliki banyak pendapat di dalam hatinya. Misalnya, sekarang mereka lemah, dan mereka kelelahan hanya untuk menghadapi pengejaran Yago. Dan mereka bahkan tidak bisa tenang. Jika dia dapat menemukan tempat istirahat untuk tuan muda saat ini, dia juga dapat menemukan penawar untuk tuan muda dengan ketenangan pikiran. Alasan utamanya adalah karena racun ini memiliki tanda yang unik. Setelah berada di tempat yang sama terlalu lama, tidak dapat dihindari bahwa racun itu baru saja ditemukan oleh anjing elang Yago. Ia harus membawa Yali. Namun kondisi fisik Yali tidak memungkinkannya untuk meninggalkan kota terapung terlalu jauh. Tubuh Yali telah terkikis oleh racun hingga ke akar-akarnya, dan obat-obatan perlu disesuaikan dengan kondisi setiap hari. Begitu terlalu jauh dari kota terapung, begitu ada kecelakaan, tuan kecil sekarat, dan lelaki tua itu tidak bisa mengambil risiko ini. Ada tamu terhormat di bilik sekarang. Jika Anda dapat mempercayakan tuan kecil kepadanya selama beberapa hari, mungkin masalah itu akan diselesaikan. Dari fakta bahwa orang menaikkan harga sesuka hati, cukup untuk melihat bahwa dia tidak peduli dengan kepemilikan ginseng ini. Mungkin ketika dia bahagia, dia bisa menghargai hal ini dan menyelamatkan nyawa tuan kecil. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, di mata lelaki tua itu, menuruti Qin Yichan adalah pilihan terbaik saat ini. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak yakin adalah apakah orang yang mulia akan menyetujui permintaan sepele seperti itu. Orang tua itu masih berpikir, dan mata Qin Yichan tertuju pada Yago, yang ada di sampingnya. Yago, untuk apa kau menatapku? Apa karena kau ingin mengingat penampilanku dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam? Yago dengan cepat menarik kembali pandangannya. Jangan berani. Tidak peduli seberapa bodohnya Yago, dia tahu bahwa di dunia ini, mereka yang memiliki kekayaan dan berani menunjukkannya tidak akan pernah mudah. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda tidak dapat menyimpan kekayaan Anda, apalagi pertunjukan yang begitu flamboyan. Qin Yichan mendengus dingin. Hapus metode sampah ini. Saya akan memberi Anda kesempatan ini untuk melihat penampilan dewa ini. Tentu saja, Anda dipersilakan untuk datang dan mengganggu saya. Gu Jilian merenung sejenak, tetapi masih menghapus sarana di sini. Qin Yichan membawa tangannya di punggungnya, dengan bangga menghadap semua orang di bawah. Wajahnya acuh tak acuh. Meskipun Yago menundukkan kepalanya, dia sudah mengingat penampilan Qin Yichan di benaknya. Akan kembali dan benar-benar memeriksa garis bawah Qin Yichan. Qin Yichan mengabaikan gerakan kecil Yago dan berbalik untuk melihat pria tua di sampingnya. Aku sangat mengagumimu, lelaki tua itu seperti ini. Karena kamu mengatakan bahwa seorang pria dapat membungkuk dan meregangkan. Bagaimana kamu bisa memanggilku ayah? Tidak hanya lelaki tua itu yang tercengang, semua orang yang datang ke pelelangan juga tercengang. Ini. Setelah keheningan singkat, ada tawa yang tak terkendali. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu? Saya harus mengatakan bahwa dunia orang kaya agak keterlaluan. Tidak, itu sangat keterlaluan. Saya telah belajar. Jika ada yang mengatakan kepada saya bahwa seorang pria dapat membungkuk dan meregangkan tubuh, saya akan membiarkan dia memanggil saya ayah. Itu bagus, dan dengan sempurna menolak semua retorika. Semburan tawa membuat lelaki tua itu tersipu. Dia ingin marah dan ingin melakukan sesuatu, tetapi pada saat ini, dia harus menahannya. Dia sudah terbiasa bersabar. Dengan tarikan tuan kecil, dia menyerah dalam banyak pertempuran yang sebenarnya bisa dia lawan, dan diajak oleh banyak orang, dan dia tidak bisa mengubah pikiran dan kemauannya. Sekarang kata-kata Qin Yichan dianggap sebagai telinga yang tuli. Memalingkan matanya, lelaki tua itu berkata tanpa mengubah wajahnya.
Bagaimana orang tua itu bisa hidup 100.000 tahun, dan ayah orang tua itu telah berada di tanah selama bertahun-tahun. Saya tidak ingin mengutuk dan menghina para bangsawan. Oleh karena itu, jika suara ini disebut, itu adalah tidak sopan kepadamu, dan itu tidak baik untukku. Setelah berbicara, lelaki tua itu membungkuk lagi. Jawaban dan tanggapan ini sempurna. Qin Yichen juga terdiam sesaat sebelum berbicara. Saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal. Tetapi apakah Anda memanggil saya ayah kali ini? Orang tua itu terdiam lama. Berbagai ekspresi berkelebat di wajahnya. Alasan utamanya adalah bahwa Qin Yichen terlalu menekankan masalah ini. Mungkin ada beberapa peluang di sini. Hanya saja lelaki tua itu benar-benar tidak yakin. Apakah Qin Yichen ingin membuatnya bahagia? Atau apakah ada peluang? Tepat ketika lelaki tua itu malu, Yali meraih lengan lelaki tua itu. Ayo pergi. Berapa banyak uang bau di sana? Itu sesuatu. Jika kamu membuka mulut dan menutup mulut, kamu dipanggil ayah. Itu tidak menjijikkan. Orang tua itu memandang Yali dan sangat tersentuh. Meski Yali gegabah dan sering bertindak dengan amarah, ketulusan inilah yang membuatnya kalah dalam pertikaian keluarga. Desahan tak berdaya bergema di hati lelaki tua itu. Perlahan mendorong tangan Yali. Wajah lelaki tua itu penuh tekad. Tuan muda, kita tidak bisa mundur lagi. Cedera Yali dan Yago yang menekan di belakangnya adalah semua ancaman yang tidak bisa mereka hindari. Karena Yago telah menemukannya hari ini, dia meninggalkan pelelangan. Saat mereka melakukannya, mereka akan menjadi sasaran, dan kemudian mereka akan sulit bagi mereka berdua untuk melarikan diri. Mundur lagi berarti mundur ke jalan buntu. Sebaliknya, lebih baik meletakkan wajahnya dan memberi Yali kesempatan untuk hidup. Dia dengan tegas menatap Qin Yichen. Setelah lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam, dia menutup matanya. Yang saya cari hanyalah pohon ginseng itu. Jika orang mulia itu bersedia memberi saya ginseng untuk menyelamatkan hidup tuan kecil saya, bahkan jika itu disebut 100 kali, saya juga bersedia. Yago tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hanya karena ayahmu, itu bernilai 1000 awan dan tanah? Bermimpilah tentangmu. Tawa Yago baru setengah jalan, dan tiba-tiba berhenti karena dia mendengar suara Qin Yichen yang hangat dan kaya. Hei, putra baik mana yang memanggilku? Nah, Sharon, kamu harus mengirim sepotong tanah awan ke putraku yang baik, dan kamu harus berubah pikiran.